Merhaba Barudak, welcome back to Scholarcast, Scholarship Podcast. Oke Barudak, di Scholarcast edisi kali ini kita bakal bahas beasiswa YTB juga, cuman dengan sedikit twist nih. YTB yang kolaborasi dengan ISDB. Apa itu ISDB? Langsung aja kita tanya ke gestar kita kali ini ya. Gestar kita kali ini tuh pokoknya spesial teman-teman ya. Artis Istanbul, pernah main film, pernah jadi wajah satu acara yang gede namanya Pasar Senggol. Teman-teman bisa lihat lagi Pasar Senggol Istanbul. Dia yang jadi wajahnya ya. Langsung aja kita sambut Putri Artis Agustin. Ayu dong. Oh, namanya Putri Ayu, Iya, bukan Putri Artis. Aduh, yang bahas tadi Pasar Senggol udah lama banget itu ya. Oh, udah lama banget ya? Apalagi kalau bahas tentang film jangan dibahas lagi dong, aduh. Udah lama ya itu, yang artis-artis itu udah lama Iya, ya? lama banget Yang itu filmnya nggak usah dibahas lagi? Iya, apalagi itu aja. Waduh, Aduh. saya tidak membahas yang itu ya. Iya. Nah, Jadi, gimana kabar nih, Put? alhamdulillah baik. Fajr sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Gimana rasanya hidup eksis sebagai awardee YTB ISDB? Eksis ya. Ya, alhamdulillah sih. Apakah kamu bangga? Apakah kamu, gua awardee nih? Atau gimana? Enggak sih, lebih ke pressure ya, Oh, lebih ke tepatnya. Aduh, setiap hari nangis ya, kayak lebih iya. tepatnya pas Tomer. Pas Sekarang Tomer. juga iya sih. Tomer tuh persiapan bahasa ya, teman-teman. Persiapan bahasa Turki. Iya. Nah, gini kan, Put ya. Kalau YTB kan mungkin orang-orang udah lebih umum tahu ya. Iya. Cuman masalah ISDB ini kan, wah, aku juga baru taunya waktu ketemu kau. Lebih spesial sih Ya, ya. lebih spesial ya daripada YTB biasa ya. Aduh. Lebih spesial nih ya. Jadi boleh dijelasin sedikit nggak ISDB itu apa? Oke. Dan apa hubungannya sama YTB? ISDB sendiri itu kepanjangan dari Islamic Development Bank, yang mana adalah mereka berkolaborasi dengan Turkish Scholarship sendiri, bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang layak. Buat mahasiswa dari negara-negara Islam ya, tentunya ya. Iya, anggota dari negara-negara ISDB atau komunitas Islam di dunia. Berarti yang bukan Islam nggak boleh? Nggak boleh. Wajib agamanya Islam kalau Iya. mau daftar. Kamu Islam? Ya, alhamdulillah sih, ya. masih Islam, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Nah, jadi gini Put, YTB sama ISDB ini kan berkolaborasi menghasilkan kamu ya? Oh, enggak Iya. ya? Nah, boleh dong diceritain sedikit gimana proses kamu sampai bisa dapat YTB ISDB ini? Jadi aku juga awalnya nggak tahu sih. Aku cuma daftar YTB doang sih, Oh, iya. tapi nggak lulus. Nggak lulus? Nggak. Jadi YTB ISDB itu tahun pertama itu ada di tahun aku. Tahun 2021. Iya, bet nggak tuh. Nah, boleh kamu spill dulu nggak dulu kamu SMA-nya di mana? Apakah kamu orang mana gitu? Oke, aku asal Sumatera Utara. Aku alumni Mandua Deli Serdang. Mau di shout out guru-gurunya yang siapa tahu yang support banget nih, support banget. Ada wali kelas aku sih, Oh iya, Bu siapa namanya? Bu Pak? Ernawati. Bu Ernawati, shout out. Apa kabar, Bu? Bu Ernawati. Bu Ernawati. Terima kasih sudah membantu Putri Ayu ya, Bu. Sampai sekarang akhirnya di sini. Boleh diceritain gimana prosesnya? Awalnya tertolak YTB, ternyata di gelombang ISDB bisa keterima gitu ya? Iya. Nah, gimana tuh Jadi ceritanya? sebenarnya YTB SDB itu barengan juga sih pendaftarannya dengan YTB kan. Nah, jadi pas awal-awal COVID kita kan kuliah salah dong. Kita SMA kelas 2 itu kan zaman COVID ya. Ya, SMA kelas 2, jadi kan kelas 3 kita zaman Covid betul. Sekolahnya online, jadi banyak menghabiskan waktu di media sosial lah. Oh iya, Instagram, Instagram. YouTube gitu. Jadi pas scroll YouTube nih, lagi bingung nih mau ngapain kan? Iya, bingung mau ngapain. Bingung, saya juga Jadi scroll YouTube gitu, bingung mau ngapain gitu. Jadi kamu ketemu informasi ketika scroll itu. Iseng-iseng aja. Bingung ya. Anda juga bingung ya Iya. ngapain di YouTube. Nah, lagi scroll YouTube tiba-tiba Iseng-iseng ketemu. Nyari beasiswa nih, nemu nih YTB. Jadi bingung atau lagi nyari beasiswa ini? Ya udah bingung nih. Bingung nih. Iseng-iseng. Nyari beasiswa. Oke, nyari ketemunya beasiswa. YTB. Oke. Gitu perjalanan ketemunya di YouTube ya. Iya, awalnya gitu. Terus itu pas
bulan-bulan November, jadi kayak masih lama juga sih. Masih lama juga. Kalau dibilang sih masih 1 tahun sih, soalnya kelas 2 itu, kelas 2 SMA nyarinya. Ketemu YTB itu waktu kelas 2 SMA. Jadi mulai persiapan berkas-berkas itu di bulan November, bulan Desember, dimana itu bulan-bulan udah semester 5 ya. Jadi kan udah aku cari-cari nih berkas-berkasnya apa aja, univ-univ apa aja yang bakal aku daftar gitu kan. Jadi ini kamu persiapin dari kelas 2 SMA? Iya, Wow. lebih tepatnya hampir setahun sih. Sekarang juga kayaknya udah lupa sih apa aja mau dipersiapin. Jadi nggak bisa diceritain nih. Terus Lanjut. oke, terus di situ ada tertera kan bahwasanya kalau nggak bisa ijazah, bisa transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Lalu aku udah Ini di note ya teman-teman. Terus lanjut. ya. Lalu aku yang paling susah nih sebenarnya dan yang paling mager sih minta motivation letter gitu loh Motivation letter ke guru-guru, dan sebenarnya nggak tahu sih minta kemana. Jadi karena nggak tahu minta ke siapa, mintanya ke wali kelas sama kepala sekolah. ke Bu Ernawati. Iya. Bu Ernawati. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, beliau yang sangat membantu dan sangat support saya banget sih. Oh iya. Terus setelah melewati berbagai macam rantangan enggak tuh, berbagai macam rintangan dan tantangan untuk mempersiapkan berkas ini. Untuk YTB. Iya. Mulailah di bulan-bulan bulan-bulan Januari pertengahan itu sampai Februari. Aku mengupload berkas gitu kan. Mulai proses pendaftaran secara resmi. Iya, benar. Setelah hampir 1 bulan itu sangat prepare banget di hari pertama sih daftarnya itu. Hari pertama buka tuh langsung daftar tuh. Iya. Set. Buka. upload gitu. Iya. Oke. 1 bulan udah daftar ini, temen aku ngasih tahu kalau ada namanya YTB ISDB gitu kan. Jadi kamu dari awal itu daftarnya YTB aja atau YTB dan YTB ISDB? YTB doang, terus baru tahu kalau ada namanya juga YTB ISDB gitu kan. Jadi setelah 2 minggu terakhir mau penutupan, ada teman aku ngasih tahu nih ada namanya YTB ISDB gitu kan. Terima kasih temennya ya. Ya, karena persyaratannya juga sama, kayak tinggal daftar doang gitu. Ya udah aku juga daftar. Jadi kamu daftar 2. Pendaftaran itu beda ya? Beda. Tapi dalam satu aplikasi sih. Dalam satu aplikasi iya. tapi beda kolom ya, beda kolomnya ya. Iya, benar. Tapi dokumennya apakah sama? Iya, semua sama persis sih. Cuman KTP-nya harus agama Islam gitu. Iya, benar. Jadi proses pendaftaran kamu berapa bulan? Dari November? November, Desember, Januari, Februari, sampai Maret sih kalau nggak salah aku waktu itu penutupannya. Penutupan ISDB? Iya. Berarti dalam perjalanan panjang kamu mendaftar ini, apakah gimana nih? Apakah ada hal-hal yang kayak menarik atau misalnya kayak, wah beda banget nih perjalanan beasiswa aku sama yang lain? Sebenarnya enggak juga sih, sama aja sih sebenarnya kayak daftar YTB. Cuman karena aku mikir ini adalah tahun pertama untuk pembukaan pendaftaran YTB ISDB, aku mikir kayak mungkin peluangnya lebih besar gitu kan. Iya. Ya, dan ternyata alhamdulillah saya lulus sih ya, karena mungkin pendaftarnya juga masih sedikit waktu itu ya. Berarti kamu senior banget nih ya. Berarti yang pertama kali datang ISDB di Turki nih kamu ya. Iya. Jadi apakah sekarang pertanyaannya adalah apakah junior kamu yang di ISDB apakah ketika ngelewatin kamu harus kayak senior? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Tapi sejauh ini sih aku belum ada nemu yang di bawah aku anak ISDB. Soalnya kan kamu spesial banget nih gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. 2 tahun sekali gitu kan pendaftarannya. 2 tahun sekali ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang keterima YTB ISDB, boleh langsung DM atau PC Kak Putri. Nah, kan kamu tadi bilang kamu MAN ya. Berarti yang sekolah kamu ini kan Madrasah Aliyah Negeri. Ya. Nah, pasti kamu berkompetisi dengan SMA-SMA negeri favorit, SMA-SMA internasional, SMA-SMA yang wah gitu kan. Iya, benar. Dan kamu yang notabene dari Sumatera, yang mungkin skeptisisme orang-orang nggak mungkin kalah atau gimana dari SMA-SMA favorit gitu kan. Apakah itu mengganggu kamu dalam proses pendaftaran atau diingatkan sama guru kamu, atau apakah itu
menjadi batu sandungan atau malah menjadi motivasi selama pendaftaran ataupun setelah pendaftaran itu menurut kamu gimana tuh Put? Oke, aku sih mikirnya nggak sampai kejauhan banget gitu sih. Aku kayak jalani aja dulu. Selagi bisa dan ada kesempatan untuk mendaftar, aku daftar-daftar aja gitu. Walaupun aku di jurusan IPS nih ya waktu itu. Jadi kayak nggak ada halangan sih buat aku. Kamu sekarang jurusannya apa di Ekonomi. Berarti sejalur dong IPS Iya, juga di Istanbul University ya? Iya, Belajarnya pakai bahasa Turki ya? iya. Semangat ya. Ya, alhamdulillah ya kita jalani aja. Jadi teman-teman bisa dicontoh tuh ya orang-orang yang merasa mungkin aduh SMA aku kurang favorit untuk mendaftar beasiswa. Jalanin dulu aja. Iya, benar. Mentalitasnya jangan terlalu dipikirin hal-hal yang kayak gitu-gitu ya Put ya. Iya, iya, benar. Nah, apakah sepanjang proses kamu harapannya tuh tinggi atau kayak ya udah keterima nggak keterima gitu? Sebenarnya ada cerita lain sih di balik Nah, gimana ini. tuh? Aku tuh sebenarnya udah keterima di USU ya. USU. Ya, selain aku mendaftar beasiswa YTB ini, Hah? nggak tahu ya kesalahan aku atau enggak, aku tuh daftar SNMPTN juga gitu. Jadi ada satu universitas di Indonesia yang udah aku daftar, terus sama aku daftar beasiswa Turki ini. Jadi kayak bingung sih, aku juga kayak mikir bakal keterima nggak ya di sini gitu. Jadi kayak terlalu tinggi gitu loh harapannya. Tapi kayak aku yakin aku bisa lulus gitu di YTB gitu loh. Tapi ternyata setelah perjalanan panjang yang menunggu waktu yang lama, mulai dari sesi pemeriksaan berkas, itu tuh nunggunya aja sampai bulan berapa untuk mendapatkan pengumuman aku lulus atau enggak gitu kan. Sambil nunggu pengumuman gitu kan, aku juga mendaftar SNMPTN Universitas Sumatera Utara kan. Terus keterima. Alhamdulillah keterima. Itu pengumuman Universitas Sumatera Utara itu sebelum pengumuman beasiswa YTB ini. YTB atau ISDB sebelum? YTB dan YTB. Oh, dua-duanya? Oh, iya, okay. Semua aku tunggu itu. Oh, semua ditunggu. Terus jadi tuh ada pengumuman Universitas Sumatera Utara. 2 minggu setelah aku menjalani proses kuliah, itu tuh baru dapat email dari YTB. Berarti udah sempat kuliah di Indo. Iya, 2 minggu doang. 2 minggu? Iya. Udah sempat ospek gitu-gitu? Ospeknya online sih. Ospeknya online? Oh iya, waktu itu COVID ya benar. Iya, benar. Terus udah 2 minggu berjalan kuliah, kayak udah nyaman nih aku, mungkin aku udah move on lah dengan udah YTB, melupakan lah, udah bodo amat lah gitu ya. Gitu. Aku udah punya kehidupan baru di sini. Oke. Terus 2 minggu berjalan kuliah, masuk nih email dari YTB gitu kan. Ternyata nggak lulus. Oh. Sudah berharap lagi tapi ternyata udah berharap tapi gak lulus. Gak lulus, oke. Nah, itu seharian nangis semalaman, kayak mungkin menunggu keajaiban datang kembali ya. Iya. Sampai orang tua bilang udah nggak apa-apa. Sebenarnya di balik itu juga orang tua kayak kan ada di saat mendukung, tapi selama proses menunggu itu kayak ragu gitu. Aku ngasih lagi anakku ke luar negeri atau enggak gitu kan. Jadi ada proses setuju, juga, kadang enggak setuju, kadang setuju gitu-gitulah. Setelah itu aku nggak tahu persis berapa minggu setelah email dari YTB itu, aku dapat email lagi dari YTB SDB gitu kan, bahwasanya aku lulus di beasiswa ini gitu loh. Gimana perasaannya pada saat itu? Apakah kayak senang? Dadah USU gitu? Belum sih, kayak sebenarnya udah dapet teman banyak sih di USU itu, cuman kayak nggak mau pisah gitu kan. Udah terlanjur nyaman, udah kuliah. Gitu ya? Iya, udah gini bet dah. Habis itu setelah berapa bulan itu keluar pengumuman ISDB itu? Kayaknya setelah itu udah sempat wawancara juga sih sebenarnya. Wawancara ISDB. Wawancara YTB. Awalnya dapat email kelulusan berkas, terus email wawancara YTB nih. Setelah wawancara YTB murni ini, itu tanggal berapa gitu, kalau nggak salah sekitar bulan Juni atau Juli gitu kan. Setelah wawancara, aku dapat email kalau aku nggak lulus yang YTB gitu. Terus setelah beberapa minggu kemudian, aku dapat email dari YTB SDB gitu.
bahwasanya kalau aku lulus gitu kan. Jadi ada kayak 2 nih, 1 YTB ya. Jadi tuh wawancaranya 1 doang. Yang Aku YTB. pikir YTB dan ISDB itu beda wawancara, ternyata Ternyata 1. iya. Gitu. Tapi beda juga sih, ada kasus teman-teman lain bahkan nggak dapat yang daftar ISDB doang tapi nggak wawancara sama sekali gitu. Dia nggak lulus. Ada yang lulus. Oh, ada yang lulus. Cuman nggak tahu sih. Tapi pernah dengar ceritanya gitu Pernah ya. dengar ceritanya. Nah, pertanyaan yang bener-bener aku penasaran dari tadi tuh, apakah karena kamu demand makanya dipindahin ke ISDB atau menurut kamu itu karena notabene kamu sekolah Islam kan? Iya. Apakah karena itu kamu dipindahin ke ISDB atau misalnya mungkin kamu bisa bilang, oh kalau misalnya kamu sekolahnya di sekolah yang lebih ke Islami, kamu mendingan daftar ke ITB ISDB atau gimana tuh persaingan dalam ITB ISDB itu sendiri gitu? Sebenarnya aku nggak tahu secara mendalam ya. Tapi karena aku mikir YTB dan YTB ISDB ini sama aja gitu berkas-berkasnya, dan mungkin yang aku daftar juga mungkin sejalur dengan YTB ISDB juga, mungkin itu salah satunya sih. Dan pendaftar yang di tahun pertama aku juga mikirnya mungkin lebih sedikit dan peluangnya juga bisa lebih besar gitu. Apakah ketika kamu wawancara YTB pertama itu ada dibahas soal ISDB atau enggak? Sama sekali enggak sih. Sama sekali enggak? Enggak, itu yang ditanya tuh tentang YTB doang. Tentang Dan aku YTB juga nggak tahu dengan randomnya kenapa aku bisa lulus ISDB tanpa wawancara gitu. Nah, mungkin mereka anggap sama kali ya. Iya, mungkin. Nah, maksudnya kayak kamu kan jauh dari tanah Jawa yang notabene-nya semua administrasi di situ, ibu kota di situ. Apakah ada tantangan-tantangan tersendirinya dalam masalah administrasi, masalah pendaftaran, masalah gimana ntar berangkatnya? Boleh diceritain pengalaman Iya, kamu? benar sekali. Iya. Jadi setelah mendapat email gitu, pas aku daftar paspor juga kan itu sebenarnya belum ada email pasti aku yang menyatakan aku lulus gitu. Cuman aku bilang aku yakin kok aku lulus sama petugas pembuat paspor itu kan. Setelah lulus ada juga namanya scholarship agreement gitu. Itu karena harus ke Jakarta ya, ke Kemenlu gitu, karena kan aku nggak bisa kan langsung ke sana, jadi minta tolong sama temanku tuh yang si Nilam tadi tuh. Terus aku minta tolong ke dia, kayak minta tolong dong, kamu ke Kemenlu buat urusin ini itu gitu. Jadi soalnya kan jarak antara ujung Sumatera dengan Jawa itu kan jauh kan, Ya. tidak memungkinkan untuk aku yang pulang balik. Berarti gitu. kamu nitip temen ya? Iya. Siapa? Nilam ya? Nilam. Jadi itu semuanya dibantu diurusin dan itu ntar dikirim ke kamu dokumennya atau gimana? Itu beberapa nggak tuh. Itu beberapa hari sebelum aku berangkat ke Jakarta, aku minta urusin teman aku. Setelah diurusin dia, aku minta tolong ntar dikirim gitu. Sebenarnya itu atau beberapa hari sebelum keberangkatan aku ke Jakarta. Nanti setelah aku di Jakarta, aku menerima berkas tersebut gitu. Oke. Kalau ngurus visanya gimana waktu pengen berangkat ke sini? Jadi 2 minggu sebelum keberangkatan aku ke Turki, aku tuh sempat tinggal di Jakarta beberapa hari gitu untuk ngurus ini itu berkas gitu kan. Aku bersama teman-teman aku yang lain daerah Sumatera, ada yang dari Aceh gitu. Kita tuh tinggal di Rumah apa sih bilangnya? Iya, kita tuh tinggal di asrama yang sama untuk melakukan atau meminta cap dari Kemenlu, Kemenkumham dan yang lain-lain itu bersama gitu. Jadi kan kita mikir kan kita sama-sama pejuang beasiswa gitu kan. Kita sama-sama ngerjainnya aja lah gitu. berarti selain sempat minta bantuan teman, sempat ke Jakarta juga beberapa hari. Iya, untuk Terus mengerjakan dokumen-dokumen. balik ke Medan lagi? Enggak, karena itu kan 2 minggu udah mau mepet banget kan. Jadi sekalian aja gitu di situ. jadi 2 minggu tuh di Jakarta? Iya, benar. Sampai berangkat? Iya. Gimana tuh orang tua, apakah ikut nganterin ke airport atau? Orang tua hanya ikut nganter sampai airport di Medan doang sih, nggak sampai ke Jakartanya. Apakah kamu sedih waktu ninggalin orang tua? Sedih banget sih. Sedih banget ya? Iya. Dan orang tua juga nggak bisa nganter ke Jakarta pasti. Iya gitu. Berat ya waktu berangkat? Iya benar sekali. Sebenarnya itu belum ada dapat tanggal pasti gitu loh keberangkatan ke Turkinya kan. Jadi kayak stay aja dulu di Jakarta sambil ngerjakan tugas buat visa, dan itu juga visanya jadi di hari H mau keberangkatan. Hari H gitu. keberangkatan jadi? Iya benar. Wow. Sangat-sangat
perjuangan sekali ya bolak-balik ke. Tapi semua ini dibantu sama dari pihak YTB, SDB dan YTB-nya atau? Pihak YTB sih lebih tepatnya yang menanganin, lebih membantu memperlancar, tapi di hari H ya kita mendapatkan visa itu. Oke. Nah, pertanyaan yang penting juga untuk barudak-barudak yang nonton, itu apakah ada tips and trick dari kamu pribadi? Gimana kamu mempersiapkan untuk everything? Mungkin untuk ISDB, mungkin kamu bilang masuk Islam dulu kalau misalnya mau. Mungkin kamu bisa dapat 2 kesempatan loh. Kalau nggak keterima YTB bisa ISDB juga, bener nggak? Benar. Mungkin itu yang kamu bilang, itu yang kamu mau bilang, atau ada tips and trick lain gitu? Kalau aku kan 1 tahun sebelum mengenal YTB ini kan kayak udah sebelum mendaftar YTB dan YTB SDB ini kan udah mempersiapkan sematang-matang mungkin gitu, apa aja berkasnya yang bakal dipersiapkan. Terus aku mulai menggali tentang informasi-informasi tentang YTB, universitas-universitas di Turki gitu. Mungkin ada hal-hal spesial lain, mungkin kamu harus tambahkan di letter of intent, tambahkan hal ini, atau misalnya di motivation letter kamu harus mencangkupkan ini gitu. Apakah ada trik-trik kayak gitu yang mungkin menurut kamu kayaknya sih ini menambah kesempatan kamu untuk lolos gitu? Untuk teman-teman yang mau mendaftar gitu, motivation letter itu mungkin memang sangat dibutuhkan banget ya. Jadi aku pernah dengar cerita teman aku gitu, dia sampai minta motivation letter ke nggak gubernur. Ini tuh recommendation letter kan? Itu recommendation letter ya? Iya. Bodoh. Ya nggak apa-apa, pulang aja. Maksud aku sih sebenarnya recommendation letter. Recommendation letter ya, Iya. bukan motivation ya. Maaf nih ngeblank. Jadi ada suatu kejadian yang aku baca di grup. Jadi ini anak ini tuh sampai minta recommendation letter yang kayak wah udah tinggi lah pangkatnya gitu loh, sedangkan aku cuman minta rekomendasi letter sama wali kelas dan kepala sekolah doang, itu alhamdulillahnya keterima. Jadi buat teman-teman yang bingung gitu minta recommendation letter ke siapa, bisa aja kalian minta ke wali kelas atau juga minta ke kepala Guru-guru, kepala sekolah ya. Gitu maksudnya jangan, mendingan fokuskan ke diri kamu sendiri daripada gimana wahnya recommendation letter, mungkin gitu ya. Benar. Oke teman-teman, pembicaraan kita kali ini emang bener-bener menginspirasi dan banyak banget motivasi yang bisa kalian ambil, banyak banget pesan-pesan yang bisa kalian ambil. Tolong teman-teman jangan cepat menyerah, jangan cepat pesimis kalau misalnya daftar-daftar beasiswa kayak ini. Dan masih banyak beasiswa lain yang bakal kita cover di podcast ini. Jadi tetap stay tune ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan pencet bell notification-nya supaya nggak kelewatan video-video lagi. Oke barudak, see you in another Scholarcast.